Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang masalah seputar pelunasan KPR. Nah, sebelum-sebelumnya saya sudah pernah cerita tentang masalah-masalah yang mungkin timbul, baik itu kondisi belum beres administrasi sertifikatnya gitu, jadi pada saat sudah lunas mau diambil dokumennya, nggak ada. Nah, kalau teman-teman ada yang belum nyimak video tersebut, teman-teman bisa klik link ini ya, nanti teman-teman bisa simak lebih lanjut penjelasan detailnya terkait dengan kondisi tersebut. Atau kondisi lainnya adalah ternyata pada saat kita mau melunasi, apalagi yang dipercepat, itu ternyata masih ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Contohnya misalnya penalti atau denda yang terjadi karena kita terlambat bayar angsuran selama proses KPR itu berlangsung. Karena memang ada beberapa bank yang memiliki kebijakan menetapkan dendanya itu dibebankan di akhir, karena mungkin bisa jadi dia nggak mau sampai itu mengubah pola dari tabel angsuran anuitasnya itu sendiri. Nah, hal lainnya yang baru ya akan saya bahas kali ini bisa dibilang varian baru, bukan varian Omikron ya, tapi varian baru dari kondisi yang mungkin saja terjadi pada saat KPR sudah lunas, yaitu dokumen nggak diambil. Nah, ini ada yang cerita nih Sobat KPR. Saya sudah lunas, tapi dokumen nggak diambil selama 15 bulan. Nah, 15 bulan sih masih lumayan ya. Coba seandainya ada yang dia punya KPR karena udah sekian lama kan 20 tahun gitu ngangsur terus, udah kebiasaan bahkan udah sampai lunas gitu. Dia lupa untuk ngambil dan itu sampai bertahun-tahun. Nah, itu kayak gimana tuh? Nah, tentunya terkait dengan hal tersebut itu teman-teman pasti dikenakan biaya ya. Biaya minimal biaya penyimpanan dokumen. Kalau misalnya teman-teman mau perbandingkan kira-kira kena biayanya berapa, ya mungkin kurang lebih mirip kayak biaya sewa safe deposit box. Teman-teman bisa cek di website dari bank masing-masing, yaitu biaya sewa safe deposit box per bulannya berapa. Nah, itu ada yang lumayan mahal loh, gitu. Bisa sampai jutaan rupiah per bulan gitu. Jadi teman-teman benar-benar perlu tahu ya, kalau nanti lunas, nah ini gimana nih, dokumennya jangan ditinggal gitu, jangan dibiarinin saja gitu. Tapi balik lagi, teman-teman kan pasti ada juga yang kepengen, wah tapi saya mau nih supaya dokumen saya ini tetap aman nih, kalau saya nyimpen di rumah nanti kesolip atau gimana, nanti malah hilang, repot gitu. Nah, saya senang sekali teman-teman menanyakan hal ini dan teman-teman masih ikutin nonton video ini sampai detik ini, karena saya akan share tips yang lebih daging lagi terkait dengan trik untuk menyimpan dokumen tanpa dikenakan biaya. Nah, satu hal yang teman-teman perlu tahu adalah di saat teman-teman melakukan pelunasan dipercepat sebagian, itu teman-teman bisa ngatur polanya sesuai dengan kebijakan dari bank tersebut. Jadi kalau dari bank tersebut bilang, oh pelunasan dipercepat sebagian setahun cuma boleh sekali atau 2 kali, nah, udah ikutin aja polanya. Di saat teman-teman punya dana yang cukup besar, nah ini saya sarankan teman-teman berhitung. Ini saya mesti ngecilin sampai semana. Jangan sampai dilunasin. Itu kuncinya. Jangan sampai lunas. Tapi biarkan saja angsuran teman-teman sampai sedemikian kecilnya, sampai itu ringan seringan-ringannya. Kenapa? Karena saya mau cerita sedikit nih. Ada dalam pengalaman saya yang mempraktekkan hal ini. Dia ngambil KPR, lalu 6 bulan kemudian dia melakukan pelunasan percepat sebagian. 6 bulan selanjutnya pelunasan percepat sebagian lagi. 1 tahun kemudian pelunasan percepat lagi sebagian. Lalu 1 tahun berikutnya pelunasan lagi dipercepat lagi sebagian. Lalu setelah itu dia nggak melunasin lagi. Mau tahu kenapa? Karena sisa pokok pinjamannya sudah sedemikian kecilnya, sedangkan sisa jangka waktunya masih sedemikian panjangnya. Gitu. Waktu itu seingat saya, sisa pokok pinjamannya dia tinggal sekitar 30 juta. Untuk masih diangsur selama 8 tahun. Itu kalau nggak salah angsurannya itu cuma sekitar 40.000 something gitu, nggak nyampe 50.000. Bisa kebayang teman-teman? Itu wow banget kan.
Bayangin, teman-teman tetap bayar angsuran. Di satu sisi, teman-teman sebenarnya nitip dokumen. Nah, buat teman-teman yang dengerin sampai tips ini, ingat ya, ini tips rahasia. Jangan terlalu disebarluaskan. Jangan sampai pihak bank nanti, waduh, wah kalau kayak gini kita bisa kekurangan nih penghasilan segala macam. Jangan, gitu. Tapi teman-teman bisa praktekkan ini dan mengambil manfaat dari ini. Kenapa? Karena benar-benar pada saat kita melakukan hal tersebut, kita menghematnya luar biasa loh. Kita kan dibanding kita nyewa safe deposit box, teman-teman bisa hitung sendiri ya, per bulannya berapa dan per tahunnya jadi berapa. Gitu. Belum lagi tambah rasa tenang teman-teman. Oh, dokumen saya disimpan rame-rame sama dokumen lain. Harusnya kecil kemungkinan sampai itu hilang atau rusak. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil insight. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang menurut teman-teman layak dikasih tahu tips ini ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.